Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya gitu Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Alfiatur Rahma dari Institut Jepara. Saya di sini mau mewawancarai wirausaha. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bapak? Iya. Nama saya Muhammad Fatbadillah. Kelahiran 81, jadi sekarang 43 umur saya. Saya tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, kebetulan usaha saya juga di Mojokerto. Kalau boleh tahu nama usaha Bapak apa? Namanya Lentera Jaya Box. Itu di bidang apa? Di bidang packaging, cutting box. Boleh kasih tahu alasan atau motivasi Bapak merintis usaha ini? Awalnya sih melihat semakin banyaknya UMKM sama kerajinan-kerajinan kecil. Kita lihat ya ternyata mereka butuh yang namanya kemasan, dan mereka nggak mungkin langsung berhubungan dengan pesen pabrik yang skalanya besar, kan nggak mungkin. Makanya kita memfasilitasinya, jadi ambil kesempatan dari situ. Kebutuhan UMKM pasti butuh kemasan apapun itu. Apa masalah utama yang biasanya ada di usaha Bapak? Masalah utama sebenarnya nggak ada masalah, cuma kendalanya pastinya itu di bahan. Ya, di bahan, karena kita harus mencari yang low budget, jadi menyesuaikan kebutuhan UMKM yang dengan modal minim, jadi dengan kemasan yang harganya minim. Jadi pastinya kendalanya di bahan gitu loh. Siapa calon utama buat produk Bapak? Calon utama buat produk ya pengusaha catering, pengusaha makanan, ciki-ciki terus kerajinan sepatu, sandal. Keunikan atau keunggulan di produk Bapak apa? Pastinya murah ya, pastinya kita lebih murah dari pabrik. Satu itu. Ya, yang kedua, kita tanpa minim order. Jadi kita bisa melayani UMKM kecil yang hanya butuhnya untuk merintis usaha, kan pastinya butuhnya masih sedikit. Jadi keunggulannya kita tanpa minim order. Bagaimana cara Bapak mengambil keuntungan di produk Bapak? Ya kita presentasi aja ya. Jadi kita ambil 20% dari modal yang jelas ya. Jadi kita kalkulasikan dari berapa modalnya itu, kita ambil keuntungan 20%. Jadi untuk menentukan harga untuk customer, kita ambil 20%. Metode promosi usaha Bapak seperti apa? Metode promosinya simpel sih. Kita datangi UMKM kecil yang kelihatannya mulai berkembang dan yang mau berkembang. Nah, kita datangin, kita kasih tahu kepada mereka bahwasanya istilahnya kemasan itu keunggulan dari produk yang sudah dikemas itu pasti yang pertama dia bisa menaikkan yang namanya nilai jual. Yang kedua, produknya orang itu bisa lebih safe, lebih terjaga, kualitasnya lebih kelihatan bagus kalau dikemas gitu aja. Terus untuk pengiriman juga lebih enak. Jadi kita promosikan di situ aja. Kita datangin UMKM yang memang benar-benar yang mau diajak maju gitu aja. Usaha Bapak ini modal awalnya kalau boleh tahu berapa Pak? Modal awal ya
Kalau diceritakan ya gimana ya. Yang jelas ini semua dukungan dari istri saya awalnya. Jadi modal awal itu dari HR-nya istri saya yang kebetulan bekerja di instansi, dia punya HR-an, saya ingat kalau nggak salah 5 juta waktu itu. Jadi itu modal awalnya, terus saya kembangkan belikan sih ex pabrik ya, bahan-bahan baku dari ex pabrik. Kita coba untuk bikin kemas, terus dan alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Apa perkiraan biaya operasional per bulan berapa Pak? Sekarang pokoknya dulu. Boleh dulu sama sekarang. Kalau operasional per bulan dulu kita waktu itu awal merintis ya nggak kita hitung ya. Karena waktu itu melibatkan istri sama anak-anak saya untuk bekerja, jadi kita biaya operasional ya untuk makan sehari-hari. Tapi kalau sekarang biaya operasionalnya ya hitung aja dari 9 karyawan tuh per karyawannya 80.000, terus belum listrik. Sehari untuk biaya operasional bisa mencapai kurang lebih sampai 2-3 jutaan sehari. Nah, kalau per bulan berarti bulan tinggal ngitung aja, 3 kali 30 ya sekitar 90 juta. Jadi antara 90-100 jutaan lah untuk operasional. perkiraan pendapatan per bulan. Perkiraan pendapatan per bulan rata-rata ya, kalau dulu itu masih per bulan masih sekitar 5 juta sampai 10 juta. Kalau sekarang bisa sampai 250 juta per bulan. Lumayan banyak ya Kak. Ya alhamdulillah banyak, cuman kalau dibandingkan dengan pabrik yang besar ya kita masih di bawahnya jauh. Estimasi keuntungan yang Bapak dapat berapa? Ya itu 20% dari modal. Oh, 20% dari Kalau modal sekarang ya makanya itu untuk pendapatan bersih sekitar per hari bisa mencapai 10 sampai 15 juta sekarang. Iya. Kendala yang dihadapi Bapak selama menjalankan usaha ini apa? Kendala paling utama ya karyawan, karena karyawan untuk kita ini kan usaha semi kreatif ya, semi kreatif. Jadi memang benar-benar harus punya karyawan yang benar-benar mampu di bidangnya. Nah kita usaha packaging paling enggak untuk karyawan baru pasti kita ngajarin. Nah, kendalanya di situ pasti, karena nggak semua karyawan bisa bikin yang namanya cutting box. Dari segi ukuran, hitungan sama desainnya itu nggak mudah. Kita harus mengikuti pasar. Strategi mengatasi kendala tersebut bagaimana? Ya regenerasi. Kita selalu kumpulkan orang-orang baru, kita didik dalam 1 bulan, nanti dari 10 orang ada berapa orang yang bertahan ya, itu yang. Jadi kita tiap bulan pasti regenerasi. Jadi semacam privat sekaligus kita juga pengen melihat minat bakat dari orang-orang yang mau baru masuk kerja itu. Oke, baik. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi saya juga bagi nanti yang menonton video tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.